Solihah dengan NIM 2102846. Nama saya Aina Kamila dengan NIM 2100804. Nama saya Fisal Friendisi dengan NIM 2106437. Nama saya Muhammad Arif Pamungkas dengan NIM 2204874. Sekarang yuk kita berangkat ke Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Ayo. Halo teman-teman, saya sedang berada di Provinsi Banten dan saya sedang berada di salah satu museum yang terdapat di Provinsi Banten. Yuk kita cari tahu. Teman, saya sekarang sedang berada di Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Terletak di kawasan Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen. Di museum ini kita akan mendapatkan banyak wawasan hal yang menarik dan akan banyak sekali benda-benda sejarah yang akan kita ketahui. Yuk kita cari tahu. Nah teman-teman, setelah kita masuk ke museum, kita diperlihatkan gambaran kota Banten yang tampak dari atas sekitar tahun 1635 sampai 1639. Kemudian di sampingnya diperlihatkan perdagangan pada masa Kesultanan Banten. Digambarkan bahwa Banten ini sangat ramai oleh aktivitas perdagangan yang melibatkan konsumen dari dalam dan juga luar negeri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dilihat bahwa ini adalah peta jalur perdagangan. Sedikit info bahwa lada itu merupakan hasil dari pertanian yang menjadi komoditas perdagangan utama ke seluruh Banten. Wah, ternyata selain para pedagang dari Eropa, ada juga pedagang dari Asia, yaitu Cina dan Jepang. Mereka membawa berbagai komoditas perdagangan, diantaranya adalah keramik Cina dan juga keramik Jepang. Nah, ternyata di museum ini disimpan bermacam-macam alat yang terbuat dari tanah liat, yang biasanya dikenal keramik lokal atau gerabah. Bisa dilihat bahwa gerabah itu banyak sekali ditemukan pada saat penelitian. Ada yang ditemukan secara utuh, ada juga yang ditemukan secara pecahan. Banyak sekali jenis gerabah seperti yang teman-teman lihat bahwa ini adalah contoh gerabah Desa Bumi Wijaya yang mempertahankan nuansa klasik meski jenis yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah teman-teman bisa melihat nih, ternyata gerabah Banten Lama itu memiliki 70 variasi pola hias yang berbeda-beda. Dan selain itu terdapat teknik pembuatan gerabah juga, dimulai dari teknik gores, teknik pukul, teknik tekan, teknik cubit, dan juga teknik tempel. Wah, banyak sekali ya. Berpaling ke sebelahnya terdapat miniatur kotak eksfaksi. Jadi eksfaksi itu adalah teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang diharapkan akan memperoleh sebaran temuan. Nah, di sisi lain, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah pandai emas, yaitu pembuatan aksesoris dari logam dan emas dengan mempergunakan cara-cara tradisional. Contoh di sini ada aksesoris khusus wanita yang terbuat dari bahan perak dan emas. Ada tusuk konde, kotak perhiasan, kalung, dan lain-lain. Selanjutnya di sini diperlihatkan unsur bangunan dan alat penerangan seperti lampu gantung, lampu tempel, tempat lilin, kunci, jeruji pagar, dan lain-lain.
sebelah sini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali alat musik yang mengiringi debus. Menurut beberapa sumber, debus ini merupakan permainan yang dikenal pada masa Kesultanan Banten yang digunakan sebagai prasarana untuk membangkitkan semangat para pejuang. Oke teman-teman, sekarang kita lihat yuk di luar museum ada barang apa ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada alat pemeras tebu yang biasa dinamakan kilang. Nah, alat ini biasa digerakkan oleh hewan sapi. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata masih banyak banget loh temuan yang ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Terdapat senjata tradisional, meriam, dan ada juga sumur, dan terdapat juga arca nandi. Jadi arca nandi itu kendaraan yang digunakan oleh Dewa Siwa. Berikut penjelasannya. Meriam Kesultanan Banten. Salah satu peninggalan yang membawa pesan kuat adalah meriam. Alat perang berupa meriam peninggalan pemerintahan Kerajaan Banten memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Pada masa Kesultanan Banten, benteng-benteng pertahanan diperkuat dengan senjata meriam. Nah, yang menarik mengenai meriam milik Kesultanan Banten yaitu adanya pemberian nama meriam yang menggunakan nama lokal seperti Ki Kalantaka, Ki Kajakatua, dan ada juga meriam dengan nama Ki Jimat. Kemudian, ada potret temuan arca nandi yang terdapat di Museum Kepurbakalaan Banten Lama, yang merupakan kendaraan Dewa Siwa yang ditemukan kembali di timur Pelabuhan Karangantu. Ditemukan berbagai senjata tradisional Banten. Khas senjata tradisional Banten antara lain golok, kemudian kembang kacang, candung, dan lain-lain. Kemudian ada potret serumbung sumur. Serumbung itu adalah dinding sumur yang terbuat dari tanah liat bakar. Salah satu kearifan lokal penduduk Banten pada saat itu adalah hal penyediaan air bersih untuk dikonsumsi. Jadi kesimpulan yang kami dapat, Museum Negeri Provinsi Banten adalah museum umum yang menempati gedung lama pendopo Provinsi Banten. Bangunan Museum Negeri Provinsi Banten merupakan bekas kantor residen Banten yang didirikan pada 26 Januari 1821. Seperti yang sudah dilihat tadi, di depan terdapat meriam Ki Amuk dan di dalamnya ada gerabah-gerabah dan juga ada arca sebagai peninggalan Hindu-Buddha. Dan selain itu ada juga koleksi keramik-keramik sebagai peninggalan sejarah. Dan selain itu juga ada berbagai banyak benda lainnya. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah melihat banyak benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Banten Lama. Semoga dengan adanya video ini wawasan kita akan bertambah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 4. Ini dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, Like and share. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket